Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan tani yang ada di Nusantara. Berikut adalah cara pembuatan pupuk organik cair dari bahan air limbah cucian beras. Nah, yang kita butuhkan air cucian beras ini sebanyak 1 liter ya kawan. Nah, adapun yang bahan-bahan yang diperlukan yang lainnya adalah yang utama M4. Nah, di dalam M4 ini banyak bakteri fermentasi bahan organik tanah, itu fungsi-fungsinya ya, dan untuk menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Nah, jadi pasangannya adalah molase. Kalian bisa gunakan gula merah ataupun gula putih yang sudah dilarutkan ya. Adapun untuk takarannya, kita masukkan dulu molase ya. Untuk 1 liter air cucian beras sebaiknya digunakan 10 tutup botol molase ya. 1, 2, 3, 7. Kawan, ayam ini bukan termasuk bahan untuk pembuatan pupuk ya. Ini ayam saya namanya Robin. 8, 9, 10. Oke. Kalau sudah 10, kita kocok supaya molasenya itu atau sari tebu atau gula merah atau gula putih tercampur merata, karena sifat dari molase ini dia seperti karamel ya, kental. Setelah sudah tercampur merata, kita masukkan M4. Jangan dimasukkan ayam ya. Untuk M4 nya sebaiknya dikocok dulu sebanyak 2 tutup botol saja kawan, sudah cukup, karena di dalam 2 tutup botol saja sudah banyak terkandung jutaan mikroorganisme yang bisa dijadikan alat untuk proses fermentasi. Ya, 2 botol cukup, dan kita kocok lagi supaya bakteri yang dari botol ini setelah masuk kemari dia terbangun dari tidurnya, sehingga diharapkan dia di dalam botol ini terjadi proses fermentasi. Adapun fungsi dan guna ataupun manfaat dari fermentasi air cucian beras ini di dalam pertanian, bisa dimanfaatkan sebagai pestisida dan fungisida alami. Pestisida adalah fungsinya untuk mengusir hama atau kita anggap sebagai racun, dan fungisida untuk pupuknya. Jadi satu paket ini 2 fungsi. Nah, ini adalah
hasil fermentasi yang sudah selesai. Ini contohnya. Nah, proses fermentasi yang baik ataupun yang sudah terjadi proses fermentasi di dalam botol ini ditandai dengan adanya gas, timbulnya gas, dan itu bisa dilihat dari kalau kita buka tutup botol ini. Nah, nampak ya kawan? Nampak buih ke atas, itu tandanya gas sedang naik ke atas. Ini berarti proses fermentasi berhasil. Ini bisa langsung digunakan untuk ke tanaman. Saya ada bawa air ini kawan, air putih. Ini air sebanyak 1 liter. Ini hanya contoh ya kawan, saya bikin hanya 1 liter. Dan kalau saya takaran untuk 1 liternya adalah dengan menggunakan gelas minum seperti ini, dia cukup 1/4 ya, cukup 1/4 gelas. Ini takaran saya. Kalau kalian mau lebih rinci lagi ataupun mencari-cari lagi yang lebih sesuai dengan dosis ataupun takaran dosis yang baik, silahkan cari di channel-channel lain ataupun share-share di sosial media kalian. Nah, setelah dicampur dengan air, diaduk dengan rata sampai rata seperti ini. Nanti jadinya akan seperti ini kawan. Diamkan dulu kurang lebih 10 menit. Nah, supaya mikroorganisme yang dari fermentasi ini benar-benar ready untuk digunakan. Ya, jadi kawan, air si cucian beras ini yang setelah diaplikasikan ke air biasa bisa kita gunakan untuk pupuk dengan cara mengkocorkannya ke daerah pengakaran tanaman. Juga bisa kita spray ke bagian atas pohon, yaitu bagian daun, untuk mengusir hama atau virus yang mengganggu, yang bisa mengganggu tanaman kita. Dan sekarang sudah 10 menit, jadi kita langsung aja praktekkan caranya menurut saya. Mari. Nah, di sini ada tanaman tomat saya ya, yang baru berumur kurang lebih jalan 3 minggu, 2 minggu lebih gitu. Nah, ini kita lakukan pengocoran ataupun penyiraman seperti ini. Nah, cukup 1 gelas saja ya kawan, kalau menurut takaran saya. Entah kalau takaran yang lain yang lebih profesional daripada saya, karena saya pun masih pemula. Nah, seperti ini cukup. Dan yang sebelahnya juga sama. Nah, kita, kalau menurut saya, pengocoran seperti ini dan jumlahnya segini disesuaikan dengan umur tanaman. Nah, semakin tua tanaman, semakin kita lebihkanlah takarannya, seperti itu. Oke. Ya, yang kita spray ini dari atas sampai bawah daun, juga kena batang ya kawan. Jadi harus merata. Intinya tadi yang sudah jelaskan untuk
mencegah hama, dan juga untuk memberi nutrisi kepada daun dan batang. Sebaiknya hal ini dilakukan pagi atau sore. Ya kawan, alhamdulillah sudah selesai pengocoran dan penyepraian. Dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe. Dan sekiranya video ini bermanfaat buat kalian, silahkan dicoba dan juga dibagikan ataupun di-share kepada sahabat-sahabat yang lain, kawan-kawan yang lain. Nah, semoga dengan dukungan kalian saya bisa tambah semangat dan semoga kalian bertambah rezekinya. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik Nusantara.